Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syaratnya sholat, yang pertama adalah suci dari hadas kecil, hadas besar. Untuk mensucikan dari hadas kecil itu adalah dengan jalan wudhu. Gitu. Nah, syarat dari wudhu itu ada 5 juga. Pertama, yang digunakan untuk berwudhu atau perangkatnya atau alatnya untuk berwudhu itu harus merupakan air mutlak. Air mutlak ini barang sepele tapi kadang itu belum tahu. Air sembarangan dibuat wudhu, lah ini kan kadang nanti kan bisa bahaya. Kalau wudhunya nggak sah, otomatis sholatnya kan juga ikut nggak sah, wong itu sak paket. Syaratnya harus air mutlak. Air mutlak itu bagaimana? Air mutlak itu ya air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi yang belum kecampuran apa-apa, belum terjamah apa-apa, masih ya murni itu air. Suci. Pokoknya murni itu air. Itu namanya mutlak. Murni itu air. Jadi misalkan jenengan mengambil air dari sumur ya, dicibuk seret. Ya ini orang mengatakan ya ini air. Nah, air. Banyu putih. Nah, ngono tok. Ini namanya air mutlak. Tapi kalau sudah nggak mutlak itu berarti air itu sudah ada batasan yang permanen. Contoh gini, jenengan punya air dimasuki teh, dimasuki gula, terus disodorkan pada orang menamakan apa? Wedang teh. Kemudian dipindah lagi, disodorkan kepada orang lain lagi. Mesti orang menyebut wedang teh atau air teh, semuanya air teh. Itu namanya ada koyit atau ada batasan yang permanen. Itu namanya nggak mutlak. Kalau sudah ada batasan yang permanen seperti itu namanya bukan air mutlak, berarti nggak boleh digunakan untuk berwudu gitu. Terus syarat air mutlak yang bisa digunakan berwudu itu harus belum digunakan untuk menghilangkan hadas. Satu, belum digunakan untuk menghilangkan hadas, artinya belum pernah digunakan untuk mensucikan fardu toharoh. Fardu toharoh itu kalau wudhu itu berarti misalkan basuhan pertama. Contoh gini, yang pernah digunakan untuk menghilangkan hadas yang menjadikan air tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk bersesuci lagi. Contoh, saya berwudu membasuh wajah. Nah, gini, seret. Pertama ditadai, diwadahi. Ini air di dalam wadah ini digunakan lagi. Namanya sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, Ini sudah tidak boleh digunakan lagi untuk bersesuci, meskipun nampaknya jernih, nampaknya belum berubah sama sekali, tapi ini sudah namanya sudah mustakmal untuk menghilangkan hadas. Kan gitu. Beda dengan untuk menghilangkan hadas atau yang kedua itu berarti untuk bersesuci sunnah. Kan basuhan yang wajib kan hanya basuhan pertama. Basuhan kedua itu kan sunnah. Wajah seret sudah roto. Ini namanya basuhan pertama sudah roto. Kemudian basuhan yang kedua seret. Ini diwadahi. Ini nggak apa-apa. Artinya ini tidak dinamakan mustakmal. Jadi air ini tetap boleh digunakan untuk bersesuci lagi. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, yang menjadikan sangat begitu. Yang menjadikan mustakmal itu cukup niku bekas basuhan pertama. Basuhan fardu pokoknya. Basuhan fardu. Jadi air mutlak tadi syaratnya tidak digunakan untuk menghilangkan hadas, baik wudhu atau mandi, pokok sing basuhan wajib. Yang kedua, air mutlak tadi tidak pernah digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, kalau sudah pernah digunakan untuk menghilangkan najis, artinya sudah pernah untuk digunakan untuk membasuh najis. Nah, air ini sudah tidak bisa digunakan untuk bersesuci. Air mustakmal ya. Namanya
air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis, nggih, ini air mustakmal. Mustakmal, nggih. Niku tidak bisa digunakan untuk mensucikan lagi. Nggih, nggih. Nah terus airnya, kadang kan nanti perlu saya jelaskan ini. Nggih, nggih. Biasanya kan kata-kata mustakmal itu orang punya kesan bahwa itu masih suci, berarti boleh disentuh-sentuh atau diapakan. Nah ini tunggu dulu, nggih. Jadi mustakmal yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis ini ada 2 perincian. Misalkan ini ada najis, nggih. Terus saya basuh gerujuk gitu, gerujuk ini ditadai. Nah, air yang diwadahi ini, nggih, ini mutlak nggak boleh digunakan untuk berwudu lagi. Karena sudah digunakan untuk menghilangkan najis, ya dah? Terus hukum air ini masih suci atau najis? Nah, ini hukum airnya lah, ya. Bukan masalah bisa digunakan untuk bersuci atau tidak. Kalau masalah untuk bersuci jelas tidak bisa. Tapi hukum airnya ini suci atau najis. Ini ada 2 perincian, ya. Pertama dihukumi suci dengan catatan ketika sehabis digunakan untuk membasuh najis tadi, kalau bahasanya takrib niku illam yataghayyar nggih walam yazid wasnuhu ba'dang fisolihi amma kana itu dan seterusnya itu nggih. Nah, yang terjemahnya gini. Jadi di air yang sudah digunakan untuk membasuh najis itu dihukumi suci tapi tidak mensucikan nggih, dengan catatan apabila setelah pisah dari tempat najis ini nggih, ini airnya tidak berubah, siji, yang kedua tidak bertambah beratnya, tidak berubah dan tidak bertambah beratnya, itu. Kalau berubah sedikit pun, ini air ini enggak suci tapi najis. Kalau sampai beratnya bertambah, misalkan sebelum saya gunakan untuk membasuh najis ini di dalam gelas ini ukurannya misalkan airnya 1 liter lah, 1 liter. Saya gunakan untuk membasuh gerujuk atau pakaian ya, gerujuk gitu. Setelah saya wadahi, ternyata saya timbang, ya saya timbang, ini air ini ada 1 liter, berarti ini najis. Karena apa? Beratnya bertambah. Loh, pas loh Pak? Enggak, ya pas ini kalau yang diwadahi ini, tapi kan ada sisa yang di pakaian ini. Jadi mengkalkulasi beratnya tidak bertambah itu harus dikalkulasi antara air yang di wadah ini dan air yang diserap oleh pakaian tadi, kan masih ada nggih. Kalau diperes kan masih ada. Nah, berarti kalau dikira-kirakan saya gerujukkan nggih, saya basuhkan seret, terus ini 1 liter, terus saya wadahi, terus ternyata saya timbang ini misalkan setengah liter. Alah, kalau ini enggak najis. Karena apa? Karena apa? Saya yakin ya, antara ini dan yang diserap oleh pakaian kalau dijumlah lagi juga enggak ada 1 liter. Paham ya? Paham ya? Nah, itu enggak najis. Enggak najis asalkan juga enggak berubah loh. Tidak berubah. Enggak berubah. Nah, kalau sampai bertambah, kenapa kok najis? Karena logikanya kalau sampai airnya itu beratnya bertambah, berarti yang menambah berat itu kan najis itu. Kotorannya itu, najisnya itu kan gitu loh. Ini caranya bersuci juga ini harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan karena kadang ya banyak yang belum tahu. Ini banyak yang salah kaprah. Berarti yang paling aman gini Mas, yang paling aman. Ini sekaligus menerangkan carane ngepel ya. Enggak apa-apa ya kalau disambung pisang ini ya. Perlu nih. Berarti caranya ngepel itu yang paling aman gini. Misalkan ini ada kotoran ya, ada kotoran. Ada kotoran. Apa itu ayam atau pipis, pipis kucing biasanya, pipis kucing sama ini. Ini kalau langsung jenengan gerujuk, yang basuh seret, sedangkan ini kan lantai luas ya, ya seret. Bener yang ini, zatnya najis, sifatnya najis sudah hilang karena sudah dialiri oleh air. Bener yang ini sudah suci, tapi air yang mengalir ke sini, nah ini mesti najis semuanya. Karena kenapa najis semuanya? Karena ini seandainya ditimbang, ini pasti timbangannya itu bertambah. Ditambah itu air pipis tadi. Mesti ini najis semuanya. Najis semuanya digerujuk lagi, najis semuanya sampai situ. Bertambah lagi najis. Iya, bertambah lagi. Berat nih. Digerujuk lagi, najis lagi situ. Nah, akhirnya balik rene mana kan
roto. Nggih, nggih. Nah, caranya yang paling aman gini. Jadi dijadikan saja najis hukmiyah. Dijadikan saja najis hukmiyah, misalnya ada kotoran apa pipis kucing ya, sak gelas akeh ngoten. Dikuwesut dhisik ngoten. Dikuwesut, dilap sampai kering nggih. Nggih, nggih. Lapnya diguang ya, diguang itu, terus diganti lagi lap sampai kering, pokoknya sampai kering bener, nggak terlihat sifatnya zatnya, gitu. Zatnya itu ya bendanya itu nggak terlihat, sifatnya sudah nggak ada, ya dikira-kira saja. Sifat itu kan bau, rasa dan warna, rasa didilat, ya. Tapi dikira-kira saja, kira-kira ini sudah hilang lah sifatnya, nah, gitu. Terus aman gerujuk, pokoknya digerujuk dengan air yang mengalirnya itu pokok meratani tempatnya bekas itu, bekas kencing itu, pokok sudah mengalir merata, beres. Misalkan sama tadi kan ngelapnya kan hanya sekian ya, hanya sedikit. Dan nanti ini yang bekas dilap ini saja, digerujuk seret, 1 gelas cukup. Lah bekasnya ini namanya air suci wisan. Suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan lagi. Jadi bekas bausan ini cara sama nadainah terus tinggi bersuci lagi nggak boleh, karena ini namanya apa? Ya ini air mustakmal untuk digunakan untuk menghilangkan najis. Hukumnya ini suci ketika syaratnya seperti itu ya. Tapi tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis atau untuk bersuci lagi. Tapi kalau nggak memenuhi syarat seperti itu langsung digerujuk tadi, lah ini kan airnya bertambah beratnya dan bisa jadi juga berubah, ini najis semuanya. Nah, itulah perbedaan antara itu ya, antara air yang mustakmal dan yang mutanajis. Nah, bisa dipahami ya. Tadi sampai apa syaratnya? Ya. Itu caranya bersuci seperti itu. Dan ini bisa diterapkan pakaian atau apa. Pakaian itu pokok dikeringkan dulu, ya, zatnya najis dihilangkan, dikeringkan dulu, kering pokoknya. Sama ini bak plek. Kering tapi ya, kering najisnya sudah hilang, zatnya sudah hilang, bendanya najis sudah hilang, kayak ini timbo plek, timbo atau bak, digerujuk, airnya harus airnya nggak boleh didahulukan, tapi pakaiannya dulu yang kering niku, airnya akhir dibasuhkan, digerujuk seret. Pokoknya sudah mili merata pada seluruh bagian-bagian dari seluruh pakaian itu ya. Pakaian diangkat suci, pakaiannya suci. Beda dengan airnya airnya dulu, airnya dibak, pakaiannya yang ini masih mutanajis tapi najisnya sudah nggak kelihatan, nggak ada zatnya, nggak ada sifatnya, dimasukkan belek. Ini secara fikih Syafi'iyah. Pakaiannya nggak bisa suci, airnya justru najis. Nah, gitulah bedanya seperti itu. Solutif nih. Caranya seperti itu. Tadi sampai apa? Tadi syaratnya sholat apa? Syaratnya sholat yang pertama suci dari hadas kecil, yaitu dengan cara wudhu. Syaratnya wudhu airnya harus air mutlak. Niku belum pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Ya. Terus maringono ya, ada lagi dan tidak berubah airnya. Tidak berubah dengan sebab barang yang suci. Misalkan di jeding atau apa? Kamar mandi yang ada jedingannya itu loh ya. Itu kadang ngawur sabunnya itu masuk ke dalam. Ini meskipun suci tapi kalau sampai air sabun itu bisa merubah air di dalam bak mandi, baik warnanya atau rasanya atau baunya ya, dengan perubahan yang banyak. Nah, itu berarti air tersebut niku tidak bisa digunakan untuk bersuci, namanya air mutaghoyir atau air berubah. Gitu. Jadi hati-hati ya. Meskipun airnya banyak tapi kalau berubah karena barang yang suci seperti sabun atau apa, kalau dibuat kekemu ya, berkumur dan rasa sabun itu ya. Nah, itu terus warnanya juga itu putih-putih, bahkan sampai keluar busa-busa itu, itu sudah nggak bisa digunakan untuk bersuci lagi meskipun hukumnya suci. Dan gitu. Beda dengan perubahan yang hanya sedikit. Kalau hanya sedikit saja nggak apa-apa. Jadi perubahan yang sampai nggak merubah
kemutlakan nama air gitu ukurannya nggih. Merubah kemutlakan nama air ini gimana? Ya contohnya sampai air itu dikatakan air sabun. Nah, gitu ya. Kalau wong nyawang utawa air sabun. Kalau masih orang melihat ya, itu enggak mengatakan air sabun. Ini naluri yang mengatakan seperti itu, enggak mengatakan air sabun karena perubahannya hanya sedikit, itu enggak apa-apa. Kalau misalkan dicampuri apa itu nggih, dicampuri janganan gitu, terus orang mengatakan ini banyu duduh. Nah, kalau ini namanya berubah, berubah yang banyak. Nah, kalau belum ada klaim-klaim atau perasaan belum mengatakan seperti itu, wah ini airnya juga masih gimana? Belum terpengaruh oleh janganan itu mang, terus rasanya ora berubah. Ini kalau ini namanya suci dan mensucikan. Jadi syaratnya airnya tidak digunakan menghilangkan hadas najis, tidak berubah, ya. Airnya harus mengalir pada tempat yang mestinya dibasuh. Contoh wajah ini harusnya dibasuh, tangan harusnya dibasuh. Kalau seandainya basuh tangan cuma separuh, seret, dan ini sisanya ini kan wajib basuhnya ke sini ya, hanya diginikan. Nah, ini namanya belum sah karena ini namanya enggak membasuh. Tapi dari atasnya, dari atas ke bawah, enggak, misalkan jenengan membasuh hanya dari sini ya, pelanturan misalkan seret gitu. Terus airnya terus dingenek diseret dan alirannya sudah habis diginikan. Ini namanya mengusap, ini belum cukup. Ya boleh dibantu ngosoki malah itu bagus, cuma ya sambil ngosok itu ada aliran. Ada aliran. Nah, gitulah ya, ada aliran. Itu ini juga kadang perlu diperhatikan, kadang anak-anak kecil ini kan ada yang tidak paham itu ketika sampai sini terus diusap ke atas. Diusap ke sini sampai sini itu. Itu sering itu. Ya itu. Syaratnya harus mengalir. Yang harus mengalir kan wajah, tangan dan kaki. Kalau kepala cukup diusap. Terus lagi syaratnya airnya anggota wudhu. Anggota wudhu harus tidak ada sesuatu yang bisa merubah air. Ini juga penting. Karena meskipun ini syarat wudhu, kalau nggak dipenuhi wudhunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Ini estafet nih, nggak sahnya ini. Beruntun itu ya. Di dalam anggota wudhu itu harus tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah air. Contohnya sesuatu yang bisa merubah air itu bedak. Wedaan kowandel. Contoh nyata nih. Wedaan kowandel ya. Akan wudhu, enggak dibersihkan dulu bedaknya. Masih kandel langsung saja nawaitul wudhu ini. Air begitu sampai ke wajah. Sampai ke jus atau bagian dari wajah langsung berubah ini. Langsung berubah wangi. Lah air kok langsung berubah wangi, berarti nanti turunnya ke sini niki wis enggak bisa mensucikan gitu lah. Nggih. Nah, gitu lah ya. Paham ya? Paham. Jadi tiang setri kudu kanu niki. Garwane jenengan kudu disanjangi. Mak Caca sing teng griya. Ya. Tapi lek Mak Caca insyaallah pun paham ya. Untuk santri-santri panjenengan kan kedah gitu. Paham ya? Terus kemudian yang terakhir syarat wudhu ya. Anggota wudhu tersebut tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air. Seperti tangan ini kan anggota wudhu ya, sampai kuku ini juga anggota wudhu. Enggak boleh ada ini kok cat tangan. Cat tangan yang tebal. Yang tebal itu sekira jika dikerik itu ada zatnya, ada benda yang berjatuhan, itu baru dikatakan penghalang. Atau ada lilin atau ada uli yang tebal sekali, itu bisa menghalangi masuknya air. Kalau bisa menghalangi, ini nanti juga air kan tidak bisa meresap ke kulit, berarti ada bagian dari anggota wudhu yang tidak teraliri air, ini juga tidak sah. Yang terakhir masalah syaratnya wudhu loh. Syaratnya wudhu harus sudah masuk waktu sholat wudhunya bagi daimul hadas. Daimul hadas ini tidak saya terangkan di sini secara detail karena daimul hadas ini sudah diterangkan oleh
Bu Khulaifah, saya sudah lihat apa itu videonya Bu Khulaifah. Nanti bagi yang ingin lebih detail cara bersesucinya Daimul Hadas, silakan nonton ke YouTube yang video yang sebelumnya. Videonya Bu Khulaifah, judulnya apa itu? Fikih wanita. Iya, fikih wanita yang pas 4 berlapa itu saya lupa nanti, yaitu Daimul Hadas itu orang yang selalu hadas. Contohnya orang yang istikhadoh, ini kan bagiannya buku ya. Orang yang istikhadoh, orang yang mestinya lebih ke wanita. Ya enggak harus wanita, tapi yang kebanyakan wanita. Yang kedua, ya ada laki-laki tapi mungkin yang ada penyakit apa itu yang beser. Beser itu selalu mengalir air kencingnya. Kalau digunakan untuk sholat itu tidak cukup untuk satu sholatan itu wis gak tahan, selalu mengalir. Ini beser, ini ada caranya, nanti lihat saja di videonya Bu Khulaifah di bagian fikih wanita itu. Nah, orang yang seperti itu, saya cukup menerangkan yang ini. Orang yang seperti itu nanti kalau berwudu harus sudah masuk waktu sholat. Nggak boleh saiki wudu terus mari ngono manjing sholat terus sholat, nggak boleh, harus wudu lagi wis masuk sholat terus langsung sholat, nggak boleh diinde-inde mangan dhisik atau gimana, kecuali yang sesuatu yang hubungannya karo sholat seperti nutup aurat, menunggu jamaah. Nah ini jadi syarat sholat tadi sudah berapa? 1, suci dari hadas kecil, carane nuceni adalah wudu, syaratnya wudu juga sudah. Besok mungkin suci dari hadas besar. Dan seterusnya. Itu tadi pembahasannya dari Ustadz Munir. Semoga apa yang beliau sampaikan tadinya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Tentunya itu kan pasti diamalkan. Kita harus diamalkan. Tata caranya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.